Ini jawabannya adalah yang C. Oke, yang nomor 2. Yang nomor 2 ini masih kedengaran ya suara kakak ya. Amir, Agung, dan Raffi. Masih dengar suaranya? Halo Amir. Oke, teman-teman kita lanjutin lagi ya. Nomor 2. Nomor 2 itu pelestarian sumber daya hayati secara ex situ terjadi pada kelestarian sumber daya ESTH berikut kecuali. Nah, berarti jawabannya apa? A. Kebun raya dan taman nasional. B. Suaka marga satwa dan kebun binatang. C. Taman Nasional Komodo dan pelestarian badak di ujung kulon. D. Kebun raya Bogor dan kebun binatang. Atau E. Budidaya jalak Bali. Terus isu pandai itu cotik malah langsung diangkat gitu orang mulai proses ini. Oh, sebarali malam dong. Ya. Yang padahal mah tadi nak mengeluarkan itu lama. Orang minggu. Dan yang lamun yang dioperasi. Mereka dipenyusul. Oke, teman-teman kita lanjutin lagi ya. Pelestarian sumber daya hayati secara ex situ. Jadi kalau misalkan pelestarian sumber daya hayati itu ada dua cara ya. Ada yang ex situ sama in situ. Kalau ex situ itu berarti pelestarian di luar habitat aslinya. Contohnya kayak kebun binatang, terus habis itu kebun raya Bogor. Nah, itu berarti secara ex situ. Tapi kalau in situ berarti dia pelestarian yang di tempat habitat aslinya. Contohnya ada Taman Nasional, terus ada Suaka Marga Satwa, terus ada hutan lindung. Nah, itu masuk ke dalam in situ. Nah, kalau di sini kan yang ditanyakan adalah ex situ, tapi berarti kecuali cari aja yang in situ. Berarti kalau yang in situ itu ada Taman Nasional Komodo dan pelestarian badak di ujung
kulon. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya, C. Kecuali yang itu. Kalau yang A itu kan dia Taman Nasional kan institut. Kalau kebun rayanya itu ex situ. Terus kalau yang B itu kan Suaka Marga Satwanya tuh si in situ, kebun binatangnya ex situ. Nah, itu perbedaannya ya. Sumber daya pelestarian sumber daya hayati secara ex situ dan in situ. Jadi kalau ex situ itu berarti di luar tempat habitat aslinya pelestariannya. Oke, yang nomor 2 ada pertanyaan dulu nggak? Amir, Dia, Agung, sama Raffi. Suara Kak jelas ya. Halo Mir. Itu sih panggil cuci tangan tuh. Bisa cuci tangan nggak? Makan sambal kan? Bisa es kan? Oh. Rusak mata. Jam 2. Kamu sih kuncinya sama yang Habis? Kita selesai. Itu. Terus obatnya apa? Es. Aja merah. Sayang. Mana merah? Panas ya. Oh, master. Aduh. Ipa, adik Ipa. Teteh. Adik beres. Panas tuh. Oke, kita lanjutin ya yang nomor 3. Nomor 3 itu bekicot kaki seribu cacing dalam rantai makanan berperan cacing dalam rantai makanan itu dia berperan sebagai, coba jawab dulu ya, menurut kalian ini apa? Suaranya jelas nggak? Farel baru masuk nih. Iya, Kak. Ya. Oke. Coba yang nomor 3 jawabannya apa? Atau konsumen primer, sekunder. Nah, jadi kalau itu kan di ini masuk ke dalam bab ekosistem ya. Nah, di mana ternyata organisme itu dia memiliki kedudukan masing-masing. Ada yang sebagai produsen, ada yang konsumen, dan ada yang dekomposer. Produsen itu menempati tingkatan trofik yang kedua. Kalau sekunder berarti dia tingkatan trofik yang ketiga. Nah, kalau misalkan itu berarti dia organisme yang sendiri. Contohnya berarti tumbuh dalam produsen. Nah, terus kalau misalkan konsumen itu berarti yang memakan produsen ya. Produsen itu konsumen sekunder, itu berarti dia yang memakan konsumen primer.
Nah, kalau dekomposer berarti dia pengurai ya. Itu contohnya ada bakteri. Tapi kalau detritivore itu berarti dia yang menguraikan sisa-sisa. Jadi dia yang lebih kecil. Nah, itu detritivore. Jadi kalau misalkan bekicot kaki seribu cacing itu dia menempati rantai makanan berperan sebagai detritivore. Jadi kalau detritivore itu berarti organisme pernah mati. Jadi serpihan makhluk hidup. Kalau produsen itu berarti dia organisme yang dapat membuat makanan sendiri ya, atau udah. Jadi udah, terus kalau dekomposer berarti menguraikan makhluk hidup yang telah mati. Kalau detritivore tuh dia yang organisme pemakan detritus ya, serpihan makhluk hidup yang telah mati. Itu cacing tanah, bekicot, dan kaki seribu. Jadi kalau yang nomor 3 itu jawabannya adalah detritivore. Nah itu organisme menempati kedudukan dalam suatu ekosistem. Jadi semakin untuk nanti kalau misalkan nanti ada pertanyaan aliran energi ya dalam ekosistem, aliran energi dalam ekosistem semakin tinggi tingkatan trofik, maka dia semakin kecil energi yang tersimpan. Misalkan di sini ada produsen, terus nanti di bawahnya dimakan oleh konsumen 1, terus dimakan lagi oleh konsumen 2. Kebalik ya, ini urutannya kebalik, maaf. Jadi produsen dimakan oleh konsumen 1, terus dimakan oleh konsumen 2, terus nanti dimakan oleh konsumen 3 gitu kan, sampai puncak. Berarti dia semakin tinggi ke sini tingkatan trofik, maka semakin kecil energi yang tersimpan. Misalkan ini energinya di sini ada 10.000. Berarti di sini ada 100. Nanti ini yang konsumen 2-nya itu dia energi yang tersimpannya itu 10. Nah, berarti konsumen 3 energi yang tersimpannya adalah 0. Nggak ada energi yang tersimpan gitu. Jadi semakin berkurang. Ya, karena nanti sebagai energinya dia dilepaskan lagi ke lingkungan gitu. Jadi yang diserap oleh tubuhnya itu dia cuma sedikit ya. Jadi yang paling banyak itu sebenarnya produsen. Energi yang disimpannya itu produsen. Energi yang paling besar yang disimpan itu adalah organisme yang menempati kedudukan sebagai produsen. Oke, jadi yang nomor 3 itu jangan lupa ya. Contoh-contohnya produsen itu siapa, konsumen 1 siapa, konsumen 2 siapa. Terus dekomposer itu contohnya apa gitu kan organismenya. Terus detritivore juga sama. Oke, yang nomor kita lanjutin ya, nomor 4. Yang nomor 4, coba teman-teman jawab dulu ya. Pada teknologi plasmid dibutuhkan enzim ligase yang berperan dalam penyambungan potongan plasmid dan DNA target sehingga terbentuk A. DNA rekombinan, B. DNA mutasi, C. Sel hibridoma, D. Jaringan mutan, atau E. Kromosom diploid. Coba menurut kalian ini apa nomor 4? Apa jawabannya yang nomor 4? Ditunggu ya jawabannya. Agung, Dia, Raffi, Farel, sama Amir. Coba jawab dulu ya. Oke, Agung, E. Kromosom diploid.
Ada lagi yang menjawab? Oke, kalau Farel DNA rekombinan ya. Oke, kita bahas lagi ya. Pada teknologi plasmid dibutuhkan enzim ligase yang berperan dalam penyambungan potongan plasmid dan DNA target sehingga terbentuk. Oke, ini masuk ke bioteknologi modern ya. Jadi bioteknologi modern itu salah satunya ada pembuatan hormon insulin. Jadi hormon insulin itu kan sebenarnya diproduksi oleh sel pankreas kan di dalam tubuh manusia. Nah, ternyata dari segi bioteknologi itu bisa pembuatan insulin secara manual, maksudnya bukan diproduksi dalam tubuh. Jadi dia memanfaatkan si plasmid dari si bakteri. Nah, si plasmidnya ini nanti dia dipotong oleh enzim restriksi namanya. Nah, enzim restriksi ini dia berfungsi sebagai pemotongan plasmid sama gen pembawa hormon insulin di dalam tubuh manusia. Nah, ketika si gen di manusia itu dipotong nih, terus nanti si plasmidnya juga dipotong, terus nanti dia disambungkan. Nah, penyambungan plasmid sama gen di dalam tubuh manusia ini nanti dia dibutuhkan enzim ligase. Jadi enzim ligase itu adalah berfungsi sebagai penyambungan potongan plasmid dan DNA target. Supaya apa? Supaya terbentuk DNA rekombinan namanya ya. DNA rekombinan itu berarti di mana DNA tersebut itu udah menyatu antara dua organisme yang berbeda, antara si plasmid bakteri sama si gen penghasil hormon insulin dari manusia. Jadi jawabannya adalah yang A ya, DNA rekombinan. Kalau sel hibridoma itu berarti dia menggunakan tikus ya, fusi sel yang diambil dari tikus, sel hibridoma, sehingga nanti dia akan menghasilkan antibodi monoklonal. Nah, nanti antibodi monoklonal itu berarti dia antibodi yang berperan untuk satu antigen saja. Jadi misalkan antibodi ini untuk menyerang si virus flu doang gitu. Jadi antibodi yang mengenal satu jenis antigen saja. Oke, itu yang nomor 4. Jadi nomor 4 itu jawabannya adalah DNA rekombinan ya. Oke, kita lanjutin yang nomor 5. Nomor 5, di sini lumut kerak yang selain sebagai tumbuhan pionir juga bermanfaat sebagai obat. Nah, kalau nggak salah kemarin udah ya yang nomor 5 ini. Ini dibahas, ini ada soal lagi di paket selanjutnya. Coba masih ingat nggak nomor 5?
Yang mana jawabannya nomor 5? Oke, kita bahas aja ya. Lumut kerak yang berperan yang selain sebagai tumbuhan pionir. Jadi tumbuhan pionir itu adalah tumbuhan pemula ya, yang awal mulanya sebelum jadi pohon tuh namanya tumbuhan pionir. Nah, biasanya tumbuhan pionir itu contohnya adalah lumut. Nah, di sini katanya lumut kerak yang digunakan sebagai tumbuhan pionir dan bermanfaat sebagai obat itu adalah si Anthoceros laxvis. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Anthoceros laxvis. Kalau sphagnum itu adalah lumut yang digunakan untuk pengganti kapas. Kalau Marsilea crenata itu adalah semanggi air. Semanggi air itu dia untuk makanan ya. Jadi bisa digunakan untuk sayuran gitu kan. Terus Marsanthia polymorpha itu adalah lumut hati. Nah, itu untuk penyakit hepatitis. Usnea sipoga itu dia sebagai tumbuhan sebagai lumut hias ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini. Amir, Agung, Raffi, dia sama satulah Farel. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum kita lanjut nomor berikutnya? Nggak ada, kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Nomor 6. Pada siklus sel secara mitosis, tahapan yang paling lama adalah profase. Sebab pada profase terbentuk gelondong pembelahan untuk menggerakkan kromosom menuju kutub. Coba jawabannya apa? Gak ada yang tahu yang nomor 6 jawabannya? Coba jawab apa ya? Oke, kita bahas aja ya. Nomor 6 itu pada siklus sel secara mitosis, tahapan yang paling lama adalah profase. Nah, jadi pembelahan mitosis maupun meiosis, tahapan yang paling lama itu namanya interfase. Ya. Namanya interfase. Interfase. Nah, interfase itu dia sebelum terjadi pembelahan selnya, ya, sebelum terjadi pembelahan selnya itu dia mengalami fase interfase. Jadi fase ini dia tahapan yang paling lama karena dia mempersiapkan sel dulu sebelum terjadi pembelahan. Oke, nanti di interfase ini nanti ada 3, ya ada 3, ada G1, ada S, sama ada G2. Nah, kalau G1 itu disebut juga dengan gap pertama, terus ada S sama gap kedua. Nah, pokoknya kalau misalnya GG itu dia untuk pertumbuhan. Nah, kalau S itu untuk sintesis, artinya dia menggandakan DNA. Mungkin awalnya DNA itu cuma 1 salinan. Nanti di tahapan S ini dia jadi 2 salin DNA. 2 salinan DNA. Oke, itu nomor 6. Jadi nomor 6 itu pada siklus sel secara mitosis, tahapan yang paling lama itu adalah profase, itu salah ya. Harusnya interfase. Terus sebab pada profase terbentuk gelondong pembelahan untuk menggerakkan
kromosom. Kromosom menuju kutub. Nah, jadi di tahapan profase. Nah, tahapan profase itu berarti tahapan yang sudah mengalami pembelahan sel. Nah, tahapan awal ya. Nah, di tahapan ini dia udah terbentuk gelondong pembelahan. Nah, supaya nanti pada saat anafase itu si kromosomnya ketarik. Nah, ketarik ke kutub masing-masing. Jadi jawabannya adalah benar. Benar disalahin itu dosa. Jadi D. Oke, yang nomor 6 itu kalian harus kuasai tentang tahapan pembelahan sel ya, mitosis maupun meiosis itu tahapannya itu ada profase, metafase, anafase, telofase atau disingkat jadi promat. Promat. Promat itu profase, metafase, anafase, telofase. Promat. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Ada yang ditanyakan? Ini ya. Yang nomor 7. Semua jenis alga monoseluler maupun multiseluler dapat melakukan fotosintesis. Benar apa salah? Sebab semua jenis alga memiliki pigmen klorofil dalam kloroplas. Nah, coba. Pernyataan pertama benar apa salah? Sebabnya benar apa salah? Apa yang nomor 7? Jawabannya? Nomor 7 jawabannya apa? Anissa nih. Anissa? Mau nggak ya nomor 7? Oke, yang nomor 7, semua jenis alga monoseluler maupun multiseluler dapat melakukan fotosintesis. Nah, alga itu kan banyak jenisnya ya. Ada alga merah, rhodophyta, alga hijau, chlorophyta, terus alga coklat, phaeophyta, dan alga hijau biru itu ada cyanophyta. Nah, ternyata kalau alga hijau biru itu termasuk ke dalam kingdom Monera. Nah, kingdom Monera ya. Kingdom Monera. Sedangkan Monera itu dia belum memiliki membran inti sel atau disebut juga dengan prokariotik. Yang artinya di dalam tubuhnya itu belum ada atau tidak ada organel yang namanya kloroplas ya. Nggak ada organel yang namanya kloroplas. Nah, kalau kloroplas itu hanya ditemukan pada alga merah, alga hijau, alga coklat, alga keemasan. Nah, mereka tuh termasuk ke dalam kingdom Protista. Oke, jadi yang
nomor 7 ini semua jenis monoseluler ya. Jadi monoseluler itu berarti yang bersel satu, artinya dia itu tidak bisa dilihat oleh mata kita sendiri itu. Harus menggunakan mikroskop. Terus kalau multiseluler berarti bisa secara langsung kita bisa melihatnya. Nah, jadi semua alga mikro maupun makro itu tetap bisa melakukan fotosintesis. Kenapa? Karena di dalam tubuhnya itu dia memiliki klorofil ya. Memiliki klorofil. Jadi jawabannya yang nomor 7, pernyataan pertama benar. Oke, sebabnya semua jenis alga memiliki pigmen klorofil dalam kloroplas. Nah, ternyata tadi udah disinggung kan, ada satu jenis alga di mana dia masuk ke dalam kingdom Monera. Nah, kingdom Monera itu dia nggak ada yang namanya kloroplas. Nah, jadi jawabannya yang sebabnya itu salah ya. Jadi ini benar, disalahin. Nah, kalau benar disalahin itu adalah curang, berarti C. Jawabannya adalah C. Ya, jadi yang sebabnya itu nggak semua jenis alga itu memiliki kloroplas. Karena alga hijau biru itu tidak memiliki kloroplas. Dia termasuk ke dalam Monera. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Agung? Amir? Anissa? Dia? Farel? Raffi, ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Tidak. Ya, teman-teman jawab dulu yang nomor 8. Ada stok komuni, ada rhizobium, ada nitrobakter. Mikroorganisme yang berperan dalam pengikatan nitrogen bebas di udara dan bersimbiosis dengan organisme lain adalah yang mana? Jawabannya. Coba nomor 8. A. Oke. A itu 1, 2, 3 ya. Ada yang mau jawab lagi? Kita jawab aja. Nitrogen bebas di udara. Itu kalau kalau anabena ya. Kalau anabena itu ini dia berfungsi untuk penyuburan.
bukan, kalau Anabena ini, maaf ya, Anabena dia mengikat nitrogen di udara. Terus kalau nostoc itu hidup bebas ya, dia tidak, ini dia nggak menimbulkan apa-apa gitu. Terus kalau rhizobium itu dia yang bersimbiosis dengan kacang polong-polongan. Nah, rhizobium ini dia fungsinya untuk mengikat nitrogen juga. Terus kalau nitrobakter itu dia untuk penyubur penyubur tanah ya. Nitrobakter itu dia untuk penyubur tanah. Nah, jadi yang nomor 8 ini jawabannya adalah 1 dan 3. Oke, jadi yang nomor 8 ini kalian harus tahu, kemarin juga disinggung ya, harus tahu manfaat dari mikroorganisme, semua mikroorganisme ya. Tapi yang sering keluar aja, kayak misalkan Acetobacter pseudomonas itu untuk apa? Terus Lactobacillus itu untuk apa? Nitrobakter itu juga sering keluar, dia untuk pembentukan nitrat ya di dalam tanah. Terus habis itu ada Nitrosomonas sama Nitrosococcus untuk apa? Jadi harus tahu setiap organisme itu dia bermanfaat untuk apa. Oke, kita lanjutkan nomor 9. Nomor 9 ini ada ikan hiu, ada lumba-lumba, ada ikan pari, sama paus. Hewan di atas yang bersifat homoeotherm. Homoeotherm itu adalah suhunya berdarah panas. Artinya dia suhunya tuh dia tetap stabil walaupun lingkungannya terlalu ekstrim. Misalkan panas pun ternyata dia suhu tubuhnya tetap stabil gitu. Karena ada pengatur suhu tubuhnya. Nah, lawan kata homeotherm itu ada poikilotherm. Namanya poikilotherm. Nah, kalau poikilotherm berarti dia suhu tubuh berubah-ubah sesuai dengan lingkungannya. Itu namanya poikilotherm. Kayak contohnya ikan ya. Golongan ikan nih, semua ikan itu dia suhu tubuhnya menyesuaikan dengan lingkungan. Makanya dia dikatakan berdarah dingin ya. Suhu tubuhnya berdarah dingin, itu ikan. Nah, ini yang ditanyakan adalah yang homeotherm ya. Ya, jadi di sini ini masuk ke dalam dunia hewan. Nah, jadi teman-teman harus tahu juga nih, kan kalau animalia itu kan dia dikelompokkan berdasarkan ada tidaknya tulang belakang kan. Nah, yang paling banyak itu kan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, kalau yang memiliki tulang belakang itu kan disebut juga vertebrata. Itu ada param, ada 5 kelas. Singkatannya adalah param. Singkatannya adalah param ya. Ada param. Param itu apa? Ada fishes, terus ada amfibi, terus ada reptil, ya. Terus ada aves, dan mama, ya. Nah, ini ada mamalia. Nah, ini termasuk ke dalam hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, kalau misalkan pisces itu dia berdarah dingin suhunya atau disebut juga dengan poikilotherm. Terus amfibi juga homo ya, maaf ya.
Viskes itu termasuk ke dalam suhu berdarah dingin. Ulangi lagi ya, viskes itu termasuk ke suhu berdarah dingin. Nah, biasanya disebut juga dengan poikilotherm. Tadi kakak salah ya, poikilotherm. Jadi poikilotherm itu adalah di mana suhu tubuhnya itu bisa berubah-ubah menyesuaikan dengan lingkungannya. Kalau suhu tubuhnya dingin, dingin. Kalau panas, berarti tubuhnya apa? Panas. Nah, karena viscous itu di air kan, berarti dia bersuhu dingin. Terus amfibi juga dia poikilotherm. Reptil juga poikilotherm. Nah, kalau Aves sama mamalia itu termasuk ke dalam homoiotherm. Jadi dia suhu tubuhnya sudah stabil karena di dalam tubuhnya sudah memiliki pengatur tubuhnya. Nah, jadi tetap dia. Oke, jadi jawabannya yang mana? Cari yang contoh Aves dan mamalia. Contoh Aves dan mamalia. Itu yang mana? Berarti jawabannya adalah 2 dan 4 ya. Terus nanti teman-teman juga harus tahu perbedaannya ya. Perbedaan dari 5 kelas ini. Antara viscous, amfibi, reptil, Aves, mamalia harus tahu dari segi tubuh ditutupi apa, dari segi fertilisasinya gimana, terus hidupnya gimana, terus alat respirasinya itu menggunakan apa. Nah, itu teman-teman harus tahu. Oke, kita lanjutin ya. Jadi yang nomor 9 itu jawabannya adalah lumba-lumba dan paus. Karena lumba-lumba dan paus itu termasuk ke dalam mamalia. Nah, mamalia itu dia suhu tubuhnya tetap ya, atau homoiotherm. Oke, yang nomor 9 ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjutin ya. Oke, yang nomor 10. Perhatikan pernyataan di bawah. Yang pertama itu ada fase vegetatif pada tubuh manusia. 2, fase generatif pada sel darah. 3, fase generatif pada tubuh nyamuk. 4, fase vegetatif pada air liur nyamuk. Pada daur hidup Plasmodium terjadi 2 fase, yaitu Plasmodium. Nah, Plasmodium itu menyebabkan malaria ya. Penyakit malaria. Jadi penyakit malaria itu dia perantaranya kan nyamuk kan. Perantaranya nyamuk, tapi itu dia bukan dari virus Plasmodium itu, tapi dia dari protista. Dari protista. Nah, di sini ternyata Plasmodium itu memiliki 2 fase. 2 fase ya dalam hidupnya. Ada apa aja? Ada yang generatif. Generatifnya itu dia di tubuh nyamuk. Nah, sedangkan vegetatifnya di tubuh manusia. Nah, itu Plasmodium. Jadi Plasmodium itu terdapat 2 fase antara generatif dan vegetatif. Itu dia membentuk satu siklus kayak gitu. Nah, nanti
Nanti di sini kalau misalkan yang generatif itu di tubuh nyamuk ya, nanti dia akan membentuk yang namanya sporozoid, terus tropozoid, merozoid ya. Tapi kalau di tubuh manusia itu nanti ada gametofit, terus gametosit, terus ookista sama ookinet, terus nanti dia akan membentuk sporokista ya. Sporozoid lagi. Oke, jadi di dalam tubuh nyamuk itu kita ulangi lagi ya. 2 fase generatif sama vegetatif. Kalau generatif itu di tubuh nyamuk. Nah, di mana di tubuh nyamuk itu dia akan membentuk yang namanya mikrogametosit membuahi makrogametosit. Mikro itu berarti jantan, makro itu betina ya. Terus dia akan membentuk yang namanya ookinet. Nah, dari ookinet itu akan membentuk ookista. Dari ookinet dan ookista itu terbentuk di dinding nyamuk. Terus sehingga dia di air liurnya nyamuk nih, kelenjar ludahnya nyamuk, itu dia akan membentuk yang namanya sporozoid. Ya. Membentuk namanya sporozoid. Nah, terus udah kebentuk sporozoid nih, nanti dia menghisap tubuh manusia. Nah, berarti ketika dia menghisap tubuh manusia di air ludahnya, itu udah terbentuk sporozoid kan. Baru nanti sporozoidnya masuk nih ke tubuh manusia. Terus nanti dia akan menyerang hati, ngebentuk merozoid, terus nanti tropozoid, terus baru nanti ngebentuk gamet. Nah, itu siklusnya. Nah, intinya kalau misalkan yang plasmodium itu dalam satu siklusnya itu mengalami 2 fase, ada vegetatif sama generatif. Kalau generatif itu di tubuh si nyamuknya, kalau vegetatifnya berarti di tubuh manusianya. Karena yang melakukan fertilisasinya itu adalah si nyamuknya kan, bukan si manusianya. Karena manusia itu adalah si sel inang yang dihinggapinya aja, si sel inang yang mau dihancurkan sel darah merahnya, sehingga menyebabkan sakit kan sama demam. Nah, jadi jawabannya adalah vegetatif pada tubuh manusia dan generatif pada tubuh nyamuk. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3 ya, B. Oke, kita satu pembahasan lagi, satu nomor lagi. Ada pertanyaan dulu nggak yang tentang plasmodium? Plasmodium itu menyebabkan penyakit malaria ya, tapi kalau misalkan ada demam berdarah itu kan dia disebabkan oleh virus kan. Tapi malaria sama DBD sebenarnya dia gejalanya hampir mirip ya. Demamnya juga tinggi banget kan. Tapi nyamuknya beda ya. Kalau DBD itu nyamuknya jenisnya Aedes aegypti, tapi kalau misalkan si malaria itu jenis nyamuknya itu adalah Anopheles ya namanya. Namanya adalah Anopheles. Anopheles. Oke, yang nomor 11. 11 itu Sladen dan Swan mengadakan pengamatan terhadap sel-sel hewan dan tumbuhan. Dan kemudian menyimpulkan bahwa jadi ini kalau yang nomor 11 itu termasuk ke dalam tokoh tentang sel ya. Jadi kalau misalnya menurut si Sladen dan Swan ini katanya sel itu merupakan kita unit struktural dalam tubuh kita. Karena dia penyusun dasar
tubuh kita, itu sel juga kan. Nah, ternyata di sini berarti kalau yang Sladen itu untuk mengamati sel tumbuhan. Kalau sel Swan itu untuk mengamati sel hewan. Nah, Sladen dan Swan, tapi mereka berdua itu walaupun beda pengamatan, tapi dia menyimpulkan satu tujuan itu karena katanya kalau sel itu merupakan kesatuan struktural dan fungsional yang menyusun makhluk hidup. Nah, itu menurut Sladen dan Swan. Jadi, menurut mereka, makhluk hidup itu mempunyai inti sel ya, karena inti sel ini adalah dapat apa ya, dapat menyusun makhluk hidup yang lain karena di dalamnya itu nanti akan berfungsi sebagai reproduksi inti sel. Nah, makanya kalau menurut Sladen dan Swan ini katanya sel itu merupakan unit struktural dan fungsional. Nah, jadi dia kenapa? Karena di dalamnya memiliki inti sel. Jadi jawabannya adalah yang A. Ya, jadi jawabannya adalah yang A, memiliki inti sel. Itu menurut Sladen dan Swan. Sebenarnya banyak tokoh tentang sel ya. Ada George Mendel, itu sel merupakan unit hereditas, polarisasi sifat katanya. Terus ada Robert Brown, itu yang menemukan anak inti sel. Terus ada Robert Hooke, itu penemu sel ya. Terus banyak ya, ada itu dia